Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Ichiro Suzuki, mantan manajer portofolio yang sekarang menulis dan menerbitkan analisis keuangan dan kadang-kadang politik, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, tarif, perdagangan, dan sebagainya. Hari ini, kita ingin membahas tantangan keuangan dan ekonomi Jepang serta Asia. Jadi Pak Suzuki, selamat datang. So, Mr. Suzuki, welcome. Terima kasih. Senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih banyak atas undangannya, Pascal. Fantastic having you. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda. Anda telah bekerja selama bertahun-tahun di sektor keuangan, dan saya ingin tahu, bisakah Anda ceritakan kepada kami dalam situasi tarif saat ini dengan Pak Trump dan sebagainya, apa hal nomor satu yang saat ini menjadi perhatian utama, katakanlah, politik dan bisnis di Jepang? Let's say Japanese politics and business. That's a very broad question. Itu pertanyaan yang sangat luas. Saya pikir para politisi Jepang dan dunia bisnis sedang kebingungan. Ini adalah dunia yang benar-benar baru bagi semua orang. Benar-benar tidak dikenal, tidak terduga, dan kita tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Namun, setelah mengatakan itu, Tuan Trump telah menunjukkan bahwa ia cukup sibuk dengan apa yang terjadi di pasar keuangan. Jadi saya berinvestasi dengan asumsi bahwa dia tidak akan terlalu mengacaukan pasar. Akan ada gangguan jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, mungkin 3-5 tahun, atau setidaknya beberapa tahun ke depan, tidak akan ada terlalu banyak gangguan. Jadi pasar kemungkinan akan baik-baik saja, meskipun ada volatilitas jangka pendek. Namun demikian, jika saya adalah seorang CEO sebuah perusahaan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengambil keputusan investasi dan investasi modal, di mana harus membangun pabrik, seperti yang mungkin sedang dilakukan Tim Cook untuk Apple di India. Lalu Trump berkata, "Tidak, Anda tidak boleh melakukan itu." Jika dia suatu saat memutuskan untuk memindahkan pabrik kembali ke Amerika Serikat, ini akan memakan waktu lama, lebih dari beberapa tahun, mungkin hingga 10 tahun. Jadi mereka yang menjalankan perusahaan tidak bisa dengan mudah mengambil keputusan tentang di mana membangun pabrik atau melakukan investasi modal baru. Hal seperti ini akan membebani perekonomian di AS, Jepang, dan seluruh dunia. Jadi saya cenderung berpikir bahwa aktivitas ekonomi akan relatif lambat dalam beberapa tahun ke depan. Dan untuk Jepang, maksud saya, Jepang juga sangat bergantung pada pasar AS, tetapi juga pada pasar Tiongkok. Dan dengan Amerika Serikat yang mencoba menghadirkan situasi kami atau mereka seperti ini, bukankah itu menimbulkan masalah nyata saat ini bagi banyak perusahaan di Jepang juga? Korporasi Jepang sudah mulai keluar dari Tiongkok sejak beberapa waktu lalu, selama beberapa tahun terakhir, sejak setelah COVID. Jadi saya rasa Tiongkok bukan masalah besar. Tapi dengan mengatakan itu, pasti mereka memindahkan pabrik-pabriknya ke Vietnam atau tempat-tempat seperti itu. Dan pemerintahan AS saat ini tidak menyukai hal tersebut. Jadi pasti ada tekanan untuk memindahkan pabrik ke Amerika Serikat. Memindahkan pabrik sebanyak mungkin ke Amerika Serikat. Manidimatis termo dan semaing met is sponsor-profine to you. Permaning sisi-fiat implicit. Tapi bukankah ini, maksud saya, bahkan memindahkan pabrik ke Amerika Serikat? Dan saya pikir perusahaan Jepang, terutama produsen mobil, sedang mempertimbangkan hal ini sekarang. Bukankah itu juga menimbulkan risiko besar di masa depan? Misalnya, ekspor dari sana bisa saja kembali dikenakan tarif oleh Uni Eropa atau tarif balasan. Apakah lingkungan tarif seperti ini pernah dialami Jepang sebelumnya? Atau biar saya tanyakan dengan cara berbeda, Jepang justru 580-an berada di bawah tekanan ekonomi yang besar dari Amerika Serikat. Apakah pengalaman itu memengaruhi pendidikan ekonomi Jepang saat ini? Economic policy approach. Ya, ini akan memberikan dampak yang signifikan, terutama pada industri otomotif. Toyota tampaknya bertekad untuk melindungi beberapa pekerjaan di Jepang, khususnya di distrik Nagoya,
di wilayah Chubu Nippon, bagian tengah Jepang. Mereka sangat berkomitmen untuk mempertahankan lapangan kerja di negara ini, sementara pada saat yang sama memproduksi banyak mobil di Amerika Serikat dan Amerika Utara. Mereka telah melakukan apa yang mungkin sejauh ini di AS dan Kanada, tetapi sekarang, di bawah tekanan, mereka mungkin harus memilih untuk memindahkan lebih banyak pabrik, lebih banyak produksi ke Amerika Serikat. Hal itu akan memberikan tekanan pada lapangan kerja di Jepang, dan saya agak khawatir tentang hal itu. Toyota secara keseluruhan, korporasinya, mungkin akan baik-baik saja, bahkan lebih dari sekadar baik-baik saja. Namun akan ada banyak tekanan pada ekonomi Jepang jika situasi ini berkembang ke arah yang salah. Apakah Anda melihat tanda bahwa Jepang akan mencoba untuk lebih erat berkoordinasi sekarang dengan Tiongkok, Korea Selatan, atau negara-negara ASEAN sebagai respons terhadap apa yang telah terjadi di Washington dalam beberapa bulan terakhir? Sepertinya tidak demikian bagi pemerintah Jepang. Tampaknya Jepang telah mengambil keputusan bahwa mereka akan menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan sejauh ini, Washington belum memberikan terlalu banyak tekanan yang tidak masuk akal kepada Jepang di bidang keamanan, berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa. Jadi dalam hal ini, Jepang tampaknya baik-baik saja. Jadi kita masih punya lebih banyak waktu, tetapi meskipun demikian, jika tarif sebesar 25% untuk mobil yang diekspor dari negara ini ke Amerika Serikat tetap diberlakukan, mungkin Toyota akan menoleransi tarif 25% itu untuk sementara waktu. Namun jika mereka memutuskan bahwa ini akan berlangsung lama, mereka mungkin membangun lebih banyak pabrik di Amerika Serikat, dan hal ini akan memengaruhi perekonomian Jepang dalam jangka panjang. Dalam beberapa hari terakhir, kita mendengar kabar bahwa Amerika Serikat akhirnya menyetujui Nippon Steel untuk membeli US Steel. Ini adalah sebuah kesepakatan, sebuah merger, sebuah akuisisi yang telah diproses selama bertahun-tahun. Apakah Anda melihat ini sebagai sebuah konsesi kepada Jepang? Atau Anda melihatnya sebagai perubahan kebijakan AS? Atau bagaimana Anda memahami pembalikan keputusan ini sekarang? Saya sendiri tidak tahu apa sebenarnya kesepakatan akhirnya. Ada banyak spekulasi. Tidak ada yang pernah melihat dokumen final tentang apa yang akan terjadi dengan Nippon Steel dan US Steel. Tapi jika Washington memutuskan untuk mengizinkan merger itu terjadi, setidaknya mereka harus menjaga muka. Mereka harus bisa mengatakan sesuatu kepada basis pendukung besar mereka. Jadi mereka harus terlihat baik dalam kesepakatan itu. Nippon Steel now berpengaruh tingin sanksi. And the Nippon Steel might have to make a concession on that front. Maksudmu, kamu pikir ini hanya akan jadi sandiwara? Seperti AS akan menjualnya sebagai kemenangan besar. Padahal sebenarnya kamu tahu, Nippon Steel yang justru mendapatkan mau. Itu maksudnya? Saya baru saja melihat sebuah judul berita, tapi saya belum membaca detailnya. Ada judul berita tentang saham emas atau semacamnya, yang akan dimiliki oleh pemerintah AS, dan para pemegang saham mungkin akan berdebat tentang apa yang terjadi dengan akuisisi US Steel. Jadi hal-hal seperti itu. Oke, jadi kita perlu menunggu dokumen resminya untuk memahami seperti apa strukturnya nanti. Tapi bagaimana dengan sektor keuangan yang paling Anda kenal? Apakah Anda tahu dari rekan-rekan Anda dan sebagainya di Jepang? Apakah semua orang sedang merasa cemas saat ini? Atau justru ini merupakan momen peluang untuk investasi dan pengelolaan portofolio? The things that were soal stasel are all professional planning. Menurutmu, dari keduanya, siapa yang lebih terdampak oleh situasi saat ini? Bagaimanapun juga, saya tidak berpikir sektor keuangan akan menghadapi banyak masalah. Bank-bank Jepang tidak memiliki kehadiran yang terlalu besar di Amerika Serikat.
tidak memiliki kehadiran fisik yang signifikan. Mitsubishi UFJ memiliki 20% saham di Morgan Stanley, tetapi mereka adalah investor pasif dan mereka tidak banyak beraktivitas di Amerika Serikat. Memang mereka melakukan sesuatu di Amerika Serikat dan itu adalah pasar yang besar, tetapi tetap saja Mesita Freda Poithen untuk kencam Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Ithakichdin. JP Morgan, Citigroup, something like that. Right. So the Japanese banking sector is Benar. Jadi, secara keseluruhan, sektor perbankan Jepang tidak terlalu terpapar risiko yang berasal dari Washington dalam kasus itu. Saya rasa risikonya tidak terlalu besar. Ini lebih berkaitan dengan sektor manufaktur. Lalu, apakah Anda melihat ada perubahan saat ini dalam alokasi modal? Misalnya beralih ke emas, atau mengalokasikan modal ke obligasi pemerintah, atau ada pelaku pasar yang menjual obligasi tertentu dibandingkan yang lain. Apa ada dua perbedaan besar di SOE ini? Any kind of big movement going on in the markets at the moment? I don't think it is. Saya rasa tidak begitu. Beberapa bulan lalu, memang sempat ada sedikit pergerakan secara global untuk keluar dari aset-aset AS. Aset-aset AS, baik obligasi maupun saham, telah mengalami kenaikan yang sangat kuat sejak 2008 di tengah krisis keuangan. Kinerja yang jauh lebih baik ini sudah berlangsung sangat lama. Jadi wajar saja jika ada koreksi keluar dari aset-aset tersebut. Saham AS dinilai terlalu mahal dan obligasi nomiten ausnostuud en banyak dibeli. Ya cukup masuk nos, juga ada paid asli store. Obligasi, brainstorm, atau yang lainnya. Make a move to the European assets, Japanese government bonds, whatever. And then these Japanese assets. Lalu ada juga obligasi Jepang dan sebagainya. Maksud saya, banyak pembicaraan tentang utang nasional Jepang, rasio utang terhadap PDB. Dan tergantung dengan siapa saya berbicara, beberapa orang mengatakan, ya ampun, Jepang akan segera kolaps secara fiskal. Sementara yang lain berkata, tidak, itu bukan masalah karena semua utang itu dipegang dalam yen Jepang. Jadi, semuanya baik-baik saja. Bagaimana pandangan Anda tentang utang Jepang? How do you look at Japanese debt? Jepang telah menghadapi situasi utang seperti ini selama 30 tahun. Bahkan pada pertengahan 1990-an, beberapa orang membicarakan tentang kemungkinan gagal bayar atau runtuhnya pasar obligasi yang akan segera terjadi. Namun hal itu belum terjadi sampai sekarang. Meski begitu, Jepang tidak bisa bersikap puas diri terhadap hal ini. Saat ini, imbal hasil obligasi Formogrowth, eksplosion, levelnya obligasi pemerintah itu tinggi. Ditestangku lebih tinggi po Tiongkok na return. Jadi ada pergantian kepemimpinan. Jadi imbal hasil obligasi 10 tahun diperdagangkan lebih tinggi dari Tiongkok. Itu berarti saya belum memeriksa angka terbaru, tetapi pada satu titik, obligasi pemerintah 10 tahun diperdagangkan lebih tinggi daripada Tiongkok. Namun untuk obligasi 30 tahun, sudah pasti. Maaf, apakah itu yang baik atau buruk? Tolong jelaskan, karena saya... Ada dua hal. Situasi Jepang sedang berubah. Kita tidak bisa terlalu santai mengenai situasi utang Jepang. Imbal hasil obligasi pemerintah 30 tahun sudah di atas 3%, yang cukup tinggi. Itu adalah tingkat bunga yang harus dibayar pemerintah Jepang atas obligasi-obligasi tersebut kan. Yield to maturity, bukan tingkat kupon. Oke, mereka yang membeli obligasi pemerintah Jepang bertenor 30 tahun akan mendapatkan 3% jika mereka memegangnya selama 30 tahun hingga jatuh tempo. Itu artinya, benar. Jadi itu adalah biaya bagi pemerintah. Itu adalah biaya bagi pemerintah, ya. Dan itu sekarang lebih tinggi daripada Tiongkok. Jadi apakah itu berarti di pasar obligasi, orang-orang memandang Tiongkok sebagai lebih stabil atau lebih aman, sekuritas yang lebih kuat dibandingkan obligasi Jepang? Tidak begitu. Itu berarti intensitas deflasi di Tiongkok meningkat. Saya tidak berpikir itu yang terjadi. Ya, deflasi memang sudah berlangsung di Tiongkok selama beberapa waktu, sedangkan Jepang sedang berada di ujung deflasi. Atau mungkin kita sudah keluar dari deflasi sekarang.
inflation. Oh, we may be out of it already by now. There's definitely inflation going on in Ya, Japan. memang ada inflasi yang terjadi di Jepang. Saya sudah mengenal Jepang selama 20 tahun, dan untuk pertama kalinya sekitar 3 tahun yang lalu, saya melihat harga-harga mulai naik sedikit, tapi tidak secara menyeluruh dan tidak di semua tempat. Jadi, apakah kenaikan imbal hasil obligasi ini menurut Anda merupakan cerminan umum dari kenaikan harga secara keseluruhan di Jepang? Ya. General price increase in Japan. General price increase in Japan. These were occurred down per thing, but sa mimo fesip sigo, bakes klara, sa as and rimi ini. Kuguma 9% himborod through April, some spren borant. So overall, Jadi secara keseluruhan, Anda din mo da precise smong one nurse for the aman. Ydim might kimima ut bemeza fusip. Japanese government debt. Maybe foreigners are getting maybe less. Mungkin orang asing semakin kurang tertarik untuk membeli utang Jepang. Dan satu hal lagi, akan ada pemilu dalam 2 bulan. Pada bulan Juli, kita akan mengadakan pemilihan Majelis Tinggi, Dewan Penasihat. Menjelang pemilu, beberapa politisi membicarakan pemotongan pajak konsumsi dan hal-hal semacam itu, tanpa memberitahu kita bagaimana cara membiayainya. Without telling us how to finance it. Maksud saya, pajak konsumsi dinaikkan 6 atau 7 tahun yang lalu, dari 8% menjadi 10%, kan? Ya, maksud saya, akan bagus kalau kembali ke 8% lagi. Atau apa yang sedang dibicarakan? What's the talk about? Because of the Karena harga yang terus naik, terutama pada makan, beberapa politisi membicarakan tentang pemotongan pajak konsumsi, bahkan mungkin menghapusnya untuk makanan yang apemfusina tanah itu. The rice price in Japan got quite crazy. Harga beras di Jepang sekarang benar-benar gila. Harganya sudah 2 kali lipat dalam 12 bulan terakhir. Tapi ada juga tarif yang sangat tinggi. Pemerintah Jepang memberlakukan tarif pada beras impor. Kenapa pemerintah Jepang belum menghapus banyak tarif ini agar bisa mendatangkan lebih banyak beras dari luar negeri? Maksud saya, Thailand sudah menunggu. Mereka hanya menunggu. Mereka punya banyak beras. Ya. They're just waiting. They have all that rice. Yes. There's a vested interest from the Ada kepentingan dari sektor pertanian, dan sektor itu merupakan basis pemain kuat bagi LDP. Jadi mereka mereka. So they have to listen to them. But even they are surprised. Namun bahkan mereka pun terkejut dengan harga beras. Karena, maksud saya, pada saat yang sama, pemerintah Jepang sedang membicarakan untuk melepas atau bahkan sudah melepas cadangan strategis. Mereka memiliki cadangan beras strategis, dan mereka melepasnya untuk menurunkan harga. Ya, Mengapa yang satu itu diperbolehkan, tapi mendatangkan beras asing demi keberlanjutan pasar tidak diperbolehkan? salah satu istilah yang sering digunakan untuk membicarakan dunia adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya, ketahanan pangan, dan banyak orang sangat mempermasalahkannya. Saya pikir Jepang hanya memenuhi 36% kebutuhan pangannya sendiri dengan hasil pertanian dalam negeri, sisanya diimpor. Beras seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mempertahankan ketahanan pangan. Jadi pada dasarnya, ini adalah makanan pokok utama yang kita konsumsi di negara ini. Sing was defined this at the small. Because using. Grown by the hands of the Japanese farmers. That's what they say. So this is more of an ideological decision rather than. Jadi ini lebih merupakan keputusan ideologis daripada keputusan ekonomi. Menurut saya, ini terlihat sangat ideologis. Benar. Tapi menurut Anda, apakah kenaikan harga beras ini memiliki efek sekunder terhadap produk lain? Atau kenaikan harga beras ini hanya cerminan dari kenaikan harga minyak dan sebagainya dalam biaya produksi? Salah satu alasan sifat harga beras di Jepang naik, tak karena biaya produksi juga meningkat. Biaya energi, misalnya, serta upah pekerja pada waktu, mesin, dan pupuk, hal seperti status dinesi itu hipul per ini. Jadi pun biaya produksi pas per persen, kin 20 per 10%. Berdiwait terkejut. Maybe 25%, 30%. I wouldn't be surprised.
And what's your overall outlook of Dan bagaimana pandangan Anda secara keseluruhan tentang tenaga kerja Jepang? Karena Jepang adalah negara dengan penuaan tercepat di dunia. Dan rata-rata usia petani saat ini, saya kira sekitar 67 tahun, ya hampir 70. Hampir 70. Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Maksud saya, menurut saya selalu berpikir bahwa resistensi terhadap produk pertanian luar negeri akan otomatis menurun begitu rata-rata usia ini naik. Tapi sejauh ini itu belum terjadi. Ancak sesuatu maganta akturisasi dan menyureksik mitrisik to seks ini. at the moment in order to help out in this sector? Not in the farm sector, to the extent that I know. But Sejauh yang saya tahu, tidak terjadi di sektor pertanian. Namun, yang terjadi di sektor pertanian, khususnya di sektor penanaman padi, adalah banyak orang yang tertarik untuk menyewa lahan pertanian guna menanam padi. Jadi dari para petani kecil, paruh waktu, dan yang sudah lanjut usia, mereka akan menyewakan lahannya kepada orang lain yang ingin memperluas wilayah untuk menanam padi. Jadi, jumlah petani di masa depan pasti akan semakin sedikit. Namun, saya cenderung mau berpikir bahwa negara ini kemungkinan besar masih dapat mempertahankan tingkat basis produksi padi yang relatif sama. Right. And other parts of the Benar-benar. Dan di bagian lain ekonomi, seperti tenaga kerja, karena kekurangan tenaga kerja, saya melihatnya di sekitar sini. Saya melihat tanda-tanda di mana-mana, di toko-toko yang mencari pekerja, kan? Ya, itu cukup umum. Apakah kekurangan tenaga kerja benar-benar menjadi masalah besar di Jepang saat ini? Mungkin agak begitu. Maybe some companies must be struggling with that. Beberapa perusahaan pasti sudah lama menghadapi masalah itu. Tapi saya cenderung berpikir, itu hal yang baik. Upah sedang naik, dan dengan biaya upah yang lebih tinggi, perusahaan pasti akan menjadi lebih produktif, membuat segalanya lebih otomatis. Hal ini belum dilakukan selama 20 atau 30 tahun terakhir. Mereka belum banyak menginvestasikan modal untuk otomatisasi atau peningkatan produksi. Jadi, kemudian seperti das e-learning was naik untuk the Falvasuks mentoring. Kemper. Right. So, and that's true. There's a lot of Dan itu benar. Ada banyak birokrasi berlebihan di banyak perusahaan Jepang, berulang kali. Tapi dalam hal ini, Anda tidak terlalu khawatir tentang faktor-faktor produksi di Jepang. Maksud saya, akses ke energi masih ada dan sudah pasti. Akses ke pasar keuangan juga masih ada dan sudah pasti. Bahkan tenaga kerja, Anda katakan bukan masalah besar. Atau apakah itu masalah? Is not a huge problem, or is it? Labor is a problem, but Tenaga kerja memang menjadi masalah. Tetapi menurut saya, mengingat ekonomi Jepang telah mengalami deflasi selama hampir 30 tahun, kekurangan tenaga kerja adalah satu-satunya faktor yang akan membawa kita keluar dari deflasi. Dan itu sendiri adalah hal yang baik. Ya, deflasi telah membuat perusahaan-perusahaan zombie tetap bertahan di perekonomian dalam waktu yang lama, sehingga produktivitas terus menurun selama bertahun-tahun. Mengeliminasi prinsip efisiensi dan step to proses menjadi lebih produktif. Math. to be more productive. Right. And do you think that then? Dan menurut Anda, apakah orang Jepang kemudian akan kembali mencari pasar baru di luar negeri? Maksud saya, salah satu kejutan besar tentu saja adalah tarif Trump, karena Amerika Serikat merupakan pasar yang sangat besar. Tapi sekarang, yen Jepang sedang turun, atau telah turun secara signifikan selama 4 atau 5 tahun terakhir, bukan? Nilainya telah turun hampir 30–40%, juga jika dibandingkan misalnya dengan baht Thailand. Apakah menurut Anda hal ini membuka potensi pasar baru bagi produk-produk Jepang, di mana negara-negara di Asia Tenggara dan juga Tiongkok kini bisa membeli produk-produk tersebut? Now in Southeast Asia and also China. Yeah, I'm hoping that the Japanese. Ya, lima produk Jepang kompetitif en uting init. Seperti super exporter tolik, no map for ni kuat. Nah, Inroads into it. Right. Competing with China. Benar. Bersaing dengan Tiongkok di pasar global memang terkenal sulit. Lalu bagaimana prediksi Anda untuk yen Jepang? Maksud saya,
Depresiasi yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir benar-benar mencolok. Apakah Anda pikir tren ini akan berlanjut, atau sekarang ada tekanan agar yen Jepang menguat dibandingkan dolar dan mata uang utama lainnya? I don't have a strong view about Saya tidak memiliki pandangan yang kuat tentang arah yen Jepang, tetapi saya cenderung berpikir bahwa nilainya tidak akan pulih terlalu banyak. Dan saya harus kembali ke isu obligasi pemerintah Jepang dan masalah utang. Kementerian Keuangan jelas telah mendorong, menganjurkan investor asing untuk membeli lebih banyak obligasi pemerintah Jepang, karena pasokannya akan meningkat juga. Dan agar mereka mau membeli, mata uangnya harus berada di tingkat yang lebih menarik. It is Chinese way of thinking. Atuanyo. interest rates has to be higher, or both of them. Salah satu teori yang pernah saya dengar tentang mengapa yen Jepang mengalami depresiasi begitu besar dalam beberapa tahun terakhir adalah karena keputusan Bank of Japan untuk melakukan pelonggaran kuantitatif, membanjiri pasar dengan likuiditas, dan pemerintah menerbitkan obligasi dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, suku bunga di Jepang sangat rendah, sehingga banyak orang mengonversi aset mereka yang berbasis yen ke aset dolar AS dan berinvestasi dalam dolar AS. Semakin malah imbal hasil lebih tinggi. As itu perlu yang lihasi, emang mandu kegelai seperti. Is that what happened? Do you see it like this as well? I think that still is a big factor. As I said, Saya rasa itu masih merupakan faktor besar. Seperti yang saya katakan, inflasi di negara ini sekarang lebih tinggi daripada di AS saat ini. Dan pada saat yang sama, suku bunga real di Jepang masih negatif. Jepang adalah satu-satunya negara yang memiliki suku bunga real negatif. CPI sebesar 3,6%, sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun sebesar 1, atau 1,6%. Maaf, bisakah Anda jelaskan kepada saya apa itu suku bunga real? Itu adalah suku bunga yang sudah disebut inflasi. Oke, suku bunga itu standar 10%, dan siap trend asa 3,6%. Itu berarti inflasi lebih tinggi dari status suku bunga jika panjang. Jauh lebih. rate is higher than the long-term interest rate, significantly higher. That's why. Itulah sebabnya saya masih belum bisa mendapatkan bunga yang masuk akal di rekening bank saya, di rekening pos bank Jepang saya. Anda memang mendapat sedikit bunga, tapi tetap kalah oleh inflasi. Kalah oleh inflasi, benar. Beaten by inflation, right? And so why is that one not picking up? Jadi, mengapa yang satu itu tidak mengalami kenaikan? Mudah-mudahan, Bank of Japan berharap mereka bisa menaikkan suku bunga dengan cara yang jauh lebih cepat. Tapi, jika mereka melakukannya, mereka akan menghancurkan ekonomi Jepang. Ekonomi Jepang sudah terlalu lama kecanduan suku bunga rendah, selama 20-30 tahun, dan perusahaan zombie itu tiba-tiba harus mengajukan kebangkrutan. And that zombie company would have to file for bankruptcy all of a sudden. Karena banyak perusahaan ini membuat keputusan investasi berdasarkan prediksi bahwa suku bunga akan tetap rendah. Dan jika suku bunga naik, maka hipotek dan sebagainya akan bermasalah. Masamanang minjem dapat ko reward stang at free Ford pist the hand. It stayed as 20 worth of right now. Eos, communicating small. But that means if the consumer price index is so Itu berarti jika indeks harga konsumen sangat tinggi, tetapi suku bunga real sangat rendah, konsumen Jepang juga tidak benar-benar bisa berharap memiliki lebih banyak uang di kantong mereka dalam jangka pendek. Bukan, benar sekali. Jadi, bukankah itu berarti Jepang dalam banyak hal terjebak dalam lingkungan inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi, sementara modal masih tetap di tempatnya? Ya. Jadi menurut Anda, apakah pemerintah bisa memperbaiki, atau apakah pemerintah ingin memperbaiki hal itu dengan cara tertentu? Maksud saya, Anda tadi membicarakan kemungkinan menurunkan pajak penjualan di Jepang. Itu pasti salah satu upaya. Tapi apakah Anda mendengar upaya lain untuk mengembalikan kekuatan konsumen ke dalam perekonomian? Strength to the economy. Yes, if their consumption Yeah. Like Zarian stökap we can either remember man hen, or kikan menyutuan instrument med FN substrank. Namon, it's a talking mempais the catty map worth oblia.
if Are you nice anything this, assuming this speed is? Ooh. The only choice that the politicians can Satu-satunya say is pilihan yang bisa diambil para politisi adalah bahwa tujuannya, ya, hal ini harus berakhir secara perlahan, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Namun dengan bergerak secara perlahan, hanya menaikkan suku bunga sedikit demi sedikit, memantau kondisi ekonomi, dan tidak berusaha mematikan perekonomian sama sekali. Dan pada saat yang sama, mengendalikan inflasi membuat konsumen merasa nyaman, meskipun mungkin tidak bahagia. Ini adalah sentiment embrace that's thus dan sempit menurut saya. that it's a very limited narrow path, I tend to think. it is, and as always, like Japan. Memang benar. Seperti biasa, Jepang harus sangat berhati-hati dengan keputusan ekonominya. Dan jika Anda melihat kembali pengalaman masa lalu, terutama tahun 1990-an, ketika gelembung ekonomi pecah, Jepang memasuki 30 tahun deflasi. Apakah menurut Anda, Jepang sekarang berada dalam posisi yang lebih kuat dan lebih baik dibandingkan tahun 90-an? Atau justru tahun 1990-an masih merupakan situasi yang lebih penuh harapan bagi Jepang dibandingkan sekarang? More hopeful situation for Japan than now. Looking at that for 2020, Melihat hal itu, untuk tahun 2025, karena kita sekarang berada di tahun 2025, 30 tahun setelah pecahnya gelembung ekonomi, kita berada dalam situasi yang lebih baik. Jepang telah turun cukup jauh, turun cukup jauh. Ekonomi Jepang dulunya adalah yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Jepang adalah salah satu negara terkaya di dunia. Dan sekarang kita turun ke peringkat sekitar 30-an dalam hal PDB per kapita. Tidak ada kemajuan selama 30 tahun. Namun, ekonomi Jepang telah melakukan banyak penyesuaian selama 30 tahun itu. Dan perusahaan-perusahaan Jepang akhirnya belajar bagaimana beroperasi di ekonomi digital. Jadi secara keseluruhan, kita akan melewati. Kita memang tidak bisa turun lebih jauh lagi. we simply can't go much further down. So overall, that's kind of. Jadi secara keseluruhan, itu bisa dibilang optimis secara pesimis, dalam arti bahwa situasinya tidak bisa turun jauh lagi. Tapi juga perlu ditekankan menurut saya bahwa standar hidup di Jepang masih sangat tinggi, bukan? Dan tingkat kemajuan di dalam Jepang juga cukup tinggi. Jadi dalam arti tertentu, Anda mengatakan bahwa Jepang tidak perlu khawatir karena posisinya menurun. Karena memang wajar jika negara-negara lain, seperti Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara, nami naik share malame. Ang menaik di induction. They would rise naturally, right? Just looking at the population. Yes, at least that Japan didn't suffer Ya, depression. setidaknya Jepang tidak mengalami depresi, sehingga ekonominya tetap stagnan dan standar hidupnya relatif tinggi. Namun pada saat yang sama, selama 20 atau 30 tahun terakhir, negara-negara lain menjadi jauh lebih makmur. Dan itulah masalah utama yang dihadapi Jepang saat ini. Akumulasi kekayaannya tidak sejalan, bukan? Kita baik-baik saja di dalam ekonomi Jepang. Tetapi ketika kita mencoba membeli misalnya, beras, misal jika terjadi kelaparan secara global, kita di Jepang mungkin tidak bisa membeli beras asing sebanyak yang kita inginkan, hanya karena kita tidak mampu membayar. Hal seperti itu mungkin saja terjadi di masa depan. Because we cannot pay. That kind of thing might happen in the future. Right. But for the immediate Benar. environment, Tapi untuk lingkungan saat ini, Anda tidak melihat adanya risiko besar. Atau biar saya tanya dengan cara berbeda, salah satu faktor produksi yang sangat bergantung pada Jepang adalah minyak, gas, dan energi asing, bukan? Jepang tidak swasembada energi. Apakah Anda pikir perubahan di pasar energi, terutama pasar minyak, sedang memengaruhi Jepang saat ini? Dan apa yang dilakukan Jepang terkait hal ini? Atau untuk menjaga akses ke sumber minyak asing? or to keep access to foreign oil sources? I don't think Japan is doing much. Saya rasa Jepang tidak melakukan banyak hal. Mungkin karena tekanan dari Amerika Serikat, Jepang bisa saja memilih untuk membeli gas alam dari Alaska. Itulah yang telah didorong oleh pemerintahan Trump selama beberapa bulan terakhir. Last couple of months. Dan Jepang, 3 tahun lalu, sempat membicarakan untuk meninggalkan proyek-proyek di Sakhalin bersama Rusia, proyek ekstraksi bersama.
namun pada akhirnya mereka tidak jadi melakukannya. Maksud saya, Mitsui dan Mitsubishi masih berinvestasi di posisi-posisi tersebut, sejauh yang saya tahu. Apakah menurut Anda di masa depan, eksplorasi bersama bahan bakar fosil dengan Rusia akan kembali dilakukan oleh Jepang, meskipun saat ini mereka sangat diam mengenai hal itu? Agak sulit melakukan hal seperti itu dengan Rusia saat ini. Proyek-proyek ini dimulai sejak lama, tetapi setelah invasi Rusia ke Ukraina, hal tersebut menjadi sulit untuk dilanjutkan. Benar. Jadi tidak ada pembicaraan yang Anda dengar. Anda tahu bahwa hal ini seharusnya dieksplorasi kembali. Karena misalnya, dalam kasus Jerman, ada sektor-sektor tertentu yang mengatakan, kita harus mempertimbangkan untuk membuka kembali Nord Stream, bukan? Untuk Jepang, proyek Sakhalin adalah kasus yang agak mirip meskipun berbeda dalam beberapa hal. Ya, kasus yang mirip. For first step, I think you were at any gas Alaski. They can now with pipa, so can make man and bang. So to step tiny is small. Itu adalah energi yang mahal. Jadi itu hanya akan menambah tekanan pada kenaikan harga di Jepang. Mungkin saja, benar. Oke, apakah ada hal lain yang menurut Anda sebaiknya diperhatikan oleh penonton asing ketika mereka memikirkan atau ketika mereka ingin mengeksplorasi bagaimana kondisi ekonomi Jepang? Nah, jika melihat ekonomi Jepang dibandingkan dengan negara lain di dunia, keadaannya sudah lama buruk. Tapi setidaknya, jika dibandingkan dengan Tiongkok, tidak terlalu buruk. Seperti yang saya katakan, suku bunga jangka panjang di Tiongkok tidak lebih tinggi daripada di Jepang untuk tenor yang sangat panjang. Itu berarti deflasi di Jepang semakin parah, dan hal ini akan memberi tekanan pada sistem perbankan untuk waktu yang cukup lama. Tiongkok memiliki bank-bank milik negara, jadi mungkin tidak akan terlalu banyak masalah. Mereka bisa terus berjalan. Namun, itu akan menjadi masalah bagi Tiongkok untuk beberapa waktu ke depan. Dan jika dibandingkan dengan Jerman misalnya, Jerman cukup bergantung pada ekspor, terutama di dalam Uni Eropa, serta ke Tiongkok dan Amerika Serikat. Saat ini, mereka sedang menghadapi masa-masa sulit. Mereka juga mendapat tekanan untuk meningkatkan belanja pertahanan. You might have to reduce then, gap post while this is sulit, and above both too. It sounds sangat sulit untuk melalui dalam beberapa part. Tapi untuk Jepang, bukankah cerita sama? Bukankah tekanan cukup besar bagi Jepang untuk mengingatkan belanja pertahanan? Permasalahan seperti itu, terlalu rendah dari Amerika Serikat dibandingkan Uni Eropa. Jadi ia sian salatif. Jepang tersingkat jebret ini atur posisi. Saya sangat tertarik sekali dengan sektor semua sebelum terlalu negatif. Tikaski, Pak Suzuki itu korban berisan nois. Memang seragam bafch, alteng. Ya, tulisannya diterbitkan oleh sebuah lembaga riset yang dijalankan oleh teman saya, eastasianstudies.org, kan? Itu dijalankan oleh teman saya di New York. Dia adalah seorang Tionghoa Amerika. Oke, saya akan menaruh tautan-tautan itu di deskripsi. Jadi di sana Anda mempublikasikan pembaruan rutin dalam bahasa Inggris. Apakah ada tempat lain di mana orang bisa menemukan Anda? Oh, saya akan langsung menaruh tautan ini di deskripsi. Tidak masalah sama sekali. Terima kasih banyak. Jika sedation smonik to operate amenities fully integrable wrath. Baik. Jika ada yang ingin menghubungi Anda, mereka bisa mengirim email kepada saya dan saya akan menerus pesan mereka kepada Bapak Ichiro Suzuki. Bapak Suzuki, terima kasih banyak atas waktu Anda. Terima kasih menjelang. Seeing bird di sini.